Selamat datang kembali. Kita langsung bahas lebih dalam yuk pemikiran inti dari buku Great Negotiators oleh Tom Bazor. Kali ini fokus ke bagian 3, filosofi negosiasi. Kita coba gali nih prinsip-prinsip dasar yang jadi pegangan para negosiator ulung itu apa aja sih? Ya semacam kerangka berpikir lah buat Anda pas negosiasi. Betul sekali. Ini bukan cuma soal taktik A atau B ya, tapi lebih ke fondasi cara berpikirnya. Kalau kita paham filosofinya, pendekatannya jadi lebih konsisten, lebih efektif. Karena kita tahu kenapa kita melakukan sesuatu, bukan cuma apanya. Oke deh. Nah, salah satu ide awal yang cukup menarik itu membalas setimpal. Tit for tat gitu ya istilahnya. Gampangnya, ya perlakukan orang lain sesuai perlakuan mereka ke kita. Mereka baik, kita baik. Kalau mereka katakanlah curang, kita kasih respon setimpal, biar mereka mikir. Agak reaktif ya kedengarannya. Bisa dipahami sih kalau kesannya gitu. Tapi intinya bukan balas dendam loh. Ini lebih ke strategi untuk, membangun ekspektasi. Dan yang penting, kredibilitas jangka panjang. Jadi ini soal menetapkan batas. Anda nunjukin kalau Anda siap kerjasama. Tapi ya, nggak bisa diinjak-injak juga. Tapi kuncinya itu proporsionalitas. Dan selalu siap kembali bekerja sama kalau pihak lain memang berubah sikap. Jadi ini fondasi respek, gitu. Bukan sekedar taktik sesaat. Oke. Proporsionalitas dan pintu terbuka. Menarik. Nah, selain soal perilaku, buku ini juga menyoroti soal fokus kita yang seringkali keliru. Harga. Ada beda besar antara harga vs nilai. Kita sering banget kan terpaku cari yang paling murah, padahal nilai sesungguhnya bisa jadi bukan di situ. Contoh di buku itu kan soal tender yang menang malah penawar harga tertinggi. Kenapa? Karena mereka bisa selesai paling cepat dan saat itu kecepatan itu nilai utamanya. Gimana nih kita terapkan ini? Nah, ini pertanyaan bagus. Ini memaksa kita mikir, nilai yang sebenarnya kita kejar atau kita tawarkan itu apa sih? Nilai itu bisa macam-macam kan? Waktu, kualitas, kemudahan, risiko lebih kecil, atau bahkan hubungan baik ke depan. Negosiator hebat itu ya mereka lihat lebih dari sekedar label harga. Mereka paham apa yang benar-benar penting buat kedua pihak. Terus mereka kreatif menukar variabel-variabel ini. Fokusnya ke nilai total paketnya, bukan cuma menekan angkanya doang. Bicara soal variabel dan pilihan ada lagi nih jebakan lain, yang disebut hindari pilihan bodoh, sucker's choice. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak, disudutkan gitu, cuma dikasih 2 pilihan, dan dua-duanya nggak enak. Setuju harga ini atau batal semua? Wah, kayak nggak ada jalan lain. Buku ini ngingetin kita, jangan mau kejebak kerangka sempit kayak gitu. Persis. Intinya yaitu kita harus jaga fleksibilitas berpikir. Jangan mau dibatasi oleh pilihan yang disodorkan orang lain. Caranya, ya tantang aja asumsinya. Kok cuma 2 pilihan? Coba tanya, gimana kalau? Atau usulkan saja alternatif ketiga, keempat. Jangan biarkan diri kita dipaksa milih antara hitam dan putih. Padahal kan banyak area abu-abu. Atau mungkin solusi warna lain yang lebih oke buat semua. Ini soal ambil alih kendali pilihan. Ambil alih kendali. Nah ini juga nyambung ke area yang, sangat personal ya, etika. Buku ini jujur banget mengakui adanya wilayah abu-abu. Pilah kode etik Anda sendiri, katanya. Nah loh, di mana sih batasnya antara taktik cerdas sama, trik kotor? Misalnya, melebih-lebihkan posisi sedikit, itu etis nggak? Atau pas kita bilang, ini tawaran terakhir. Apa itu beneran terakhir atau cuma ya bagian dari panasnya negosiasi aja? Agak pelik ya ini. Memang pelik. Dan bagusnya buku ini nggak ngasih jawaban gampang. Karena memang nggak ada jawaban mutlaknya. Setiap negosiator ya harus menetapkan sendiri batas etika pribadinya. Apa yang oke buat satu orang, belum tentu buat yang lain kan? Pertanyaannya jadi nggak cuma apakah ini efektif, tapi juga apakah saya nyaman dengan cara ini? Dan juga gimana dampaknya ke reputasi saya? Ke hubungan jangka panjang? Ada soal konsistensi diri dan nilai-nilai pribadi di sini. Jadi kalau kita simpulkan ya obrolan kita, filosofi negosiasi ini kayak semacam kompas internal ya. Bukan sekedar kumpulan trik. Ini soal cara kita memandang sebuah interaksi, sebuah kesepakatan, mulai dari prinsip timbal balik yang bangun respek, fokus ke nilai sejati di balik angka, berani menolak pilihan semu, sampai pergulatan personal soal etika tadi. Tepat sekali. Ini kerangka berpikir yang utuh. Dan mungkin, sebagai penutup,
Satu pemikiran buat Anda renungkan di rumah. Kalau Anda diminta merangkum filosofi negosiasi pribadi Anda dalam satu kalimat pendek aja, berdasarkan diskusi kita ini, kira-kira bunyinya bakal seperti apa? Prinsip inti apa yang rasanya paling penting untuk Anda pegang teguh saat bernegosiasi nanti? Coba direnungkan.